Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada episode kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak tentang benua Antartika. Kita coba membandingkan bagaimana terbentuknya benua Atlantik dari sisi lain. Memang bila kita ingin memahami kejadian prasejarah sesuai kejadian konkret, itu sudah tidak mungkin. Karena cara ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang dalam menyelidiki peristiwa yang terjadi adalah dari peninggalan wujud atau jejaknya. Berdasarkan jejak tersebut, dilakukan riset dan membuat hipotesa. Untuk memahami situasi Antartika ini, kita coba dengar bagaimana pandangan orang spiritual. Seorang spiritual yang tidak mau menyebut namanya menerawang masa lalu. Menurutnya sekecil apapun yang terjadi dalam sejarah akan meninggalkan jejak dalam alam. Bila seorang telah memiliki kemampuan sumingtong, yaitu kemampuan menerawang masa lalu dan masa akan datang, maka dia bisa dengan jelas melihat kejadian tersebut. Lalu apakah yang dia lihat itu sungguh-sungguh benar? Mari kita bersama-sama menyimaknya. Inilah penuturan orang spiritual tersebut. Sebelum kita menyimak video ini, mari kita lihat simulasi benua kita dari Pangea 200 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Satu, pandangan orang spiritual. Orang spiritual itu melihat sebuah daratan besar tiba-tiba merekah dan akhirnya terpecah menjadi dua benua, masing-masing terpisah bergerak ke timur dan barat. Orang spiritual itu melihat lebih teliti lagi. Dua benua yang memisahkan diri adalah benua Afrika dan Amerika Selatan. Dalam garis pantai Atlantik menunjukkan kecocokan. Kemudian benua Eurasia melayang ke arah timur. Afrika juga bergerak ke timur laut, dua saling berhubungan mengelilingi Mediterania. Kerak benua India pada awalnya berada di bawah kaki tenggara Afrika, secara bertahap bergerak ke timur laut, tabrakan dengan dataran datar Tibet barat daya Asia. Tabrakan itu mengakibatkan lapisan tanah naik ke atas. Hal ini membuat puncak gunung yang tertinggi di sana mencapai lebih dari 8.000 meter dari permukaan laut. Di samping itu juga membuat ketinggian daratan mencapai ribuan meter di atas permukaan laut, akhirnya menjadi puncak plateau Tibet dan pegunungan Himalaya. Kita menyebut puncak gunung tertinggi itu sebagai Gunung Everest. Dalam sebuah pikiran kilat, orang spiritual melihat adegan lain lagi. Di sekitar Kepulauan Sumatera Indonesia, Samudra Hindia Selatan Khatulistiwa dulu adalah wilayah Antartika. Antartika sekarang adalah benua beku. Angin di sana sangat kencang. Selain di tepi daratan dapat tumbuh lumut, kerak, dan mos, di luar itu hampir tidak ada tanaman. Di sana ada penguin, sumber daya mineral yang sangat kaya. Masih ada lagi yaitu stasiun penelitian ilmiah yang didirikan manusia sejak pertengahan abad yang lalu. Pada saat itu, Antartika terletak di tropis Asia. Di situ adalah benua yang hangat. Peradaban di benua saat itu jauh lebih unggul dari kita, teknologi jauh lebih berkembang dari kita. Namun perkembangan sampai masa akhir, karena moralitas sudah rusak, nasibnya mulai jatuh. Raja terakhir dari negara terbesar di benua ini sudah tidak percaya Tuhan lagi dan sangat egois, juga sangat keras memperlakukan rakyatnya. Pada masa akhir raja melakukan beberapa hal tidak sopan terhadap Tuhan, tapi tanpa diketahui bencana segera menimpa. Setelah raja sekali lagi memberi pernyataan yang tidak sopan terhadap Tuhan, tiba-tiba langit runtuh, bumi merekah, guncangan besar mulai menghantam bumi, gempa besar memicu gelombang laut setinggi puluhan meter. Gelombang mengamuk menyerang segalanya. Selain itu lebih dari selusin gunung berapi secara kolektif meletus. Abu vulkanik memenuhi udara di langit. Dengan cepat peradaban 10.000 tahun menghilang selama-lamanya dalam kemarahan alam. Kemanusiaan di hadapan kekuatan alam tidak ada daya apapun. Benua tersebut dengan cepat mulai bergerak ke arah selatan, memasuki wilayah dingin Antartika.
Saat itu banyak mineral yang jatuh dari luar bumi terbenam di pedalaman benua sehingga membuat Antartika menjadi sebuah mangkuk harta kaya akan sumber daya mineral. Menurut hasil survei, Antartika memiliki cadangan sumber daya mineral yang kaya. Telah ditemukan ada lebih dari 220 jenis, termasuk batu bara, besi, tembaga, timah, seng, aluminium, emas, perak, grafit, berlian dan minyak dan lain-lain. Ada juga thorium, plutonium, dan uranium dan mineral langka lainnya yang memiliki nilai strategis perang yang penting. Para ilmuwan memperkirakan bahwa di Laut Ross, Laut Weddell dan Laut Bellingshausen terdapat cadangan minyak sebanyak 150 miliar barel dan 3 triliun meter kubik gas alam. Cadangan batu bara Antartika sekitar 500 miliar ton. Di selatan Victoria pada posisi timur Antartika, cadangan batu bara sangat kaya. Area batu bara mencapai 20.000 km persegi. Ini disengaja diatur oleh Tuhan, karena ini dicadangkan untuk digunakan oleh umat manusia pada masa yang akan datang. Sebelum waktunya, manusia tidak diizinkan untuk mengeksploitasinya sehingga harus ditutupi. Kondisi secara ekstrim di Antartika sangat cocok untuk melindungi cadangan mineral tersebut dan Tuhan dengan sengaja membuatnya sangat dingin. Angin lebih kencang, secara mutlak menyegelnya dengan bekuan es. Ini juga alasan mengapa di Antartika dan Arktik sangat dingin. Antartika adalah tempat terdingin di dunia yang disebut kutub paling dingin di dunia. Suhu rata-rata di dekat kutub selatan adalah -49 derajat Celcius, akan mencapai -80 derajat Celcius selama musim dingin. Cuaca dingin bagi manusia dan semua kehidupan adalah ancaman yang mengerikan. Di Antartika, kejadian karena dingin hingga cacat adalah kejadian umum. 98% dari daratan Antartika telah tertutup oleh es. Ketebalan es bisa beberapa ratus hingga beberapa ribu meter. Ketebalan rata-rata adalah 2000 meter. Ketebalan terdalam mencapai 4800 meter. Karena iklim yang luar biasa dingin, belum pernah ada fenomena es mencair dalam proses pembentukan es di Antartika. Bahkan walaupun manusia telah menemukan Antartika, mengetahui beberapa banyak sumber dayanya, tetapi karena lapisan es tebal dan serangan angin dingin yang mematikan, manusia juga tidak dapat mengeksploitasinya. Namun sumber daya ini akan ditinggalkan oleh Tuhan untuk generasi masa depan. Bukan selamanya orang tidak bisa mengeksploitasinya. Tunggu kesempatan untuk masa depan ketika manusia secara alami sudah mampu menemukan harta karun ini. Umat manusia masa depan akan berkembang ke sebuah peradaban yang sangat tinggi. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana pandangan ilmuwan terhadap Antartika yang memisahkan diri dari benua lain dan bergerak ke selatan menuju posisi sekarang. 2. Teori lempeng tektonik. Perkembangan teori lempeng tektonik didasarkan pada teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada awal tahun 1900-an. Wegener dan juga beberapa orang sebelumnya menemukan cocoknya berbagai tepi benua, terutama garis pantai timur Amerika Selatan dan garis pantai barat Afrika. Wegener mengamati distribusi sabuk gunung serupa yang ditemukan di benua yang berbeda dan distribusi paleoflora, yaitu fosil tumbuhan dari setiap formasi dari periode sejarah geologi manapun. Paleofauna atau fosil hewan yang identik pada batas benua yang cocok seperti di Amerika Selatan dan Afrika. Berdasarkan pengamatan Wegener tentang rincian poin-poin teorinya dalam sebuah buku yang dia terbitkan pada tahun 1915, di mana dia menyusun kembali benua dan mengemukakan bahwa di masa lalu secara geologis ada satu daratan besar kuno yang disebut Pangea. Wegener menduga bahwa benua tersebut bergerak bebas di atas permukaan bumi hingga mengubah posisi relatif satu sama lainnya, akhirnya bergeser ke posisi yang kita lihat sekarang.
Pangea adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Berbeda dengan saat ini dan sebaran masa benuanya, sebagian besar Pangea berada di belahan bumi selatan dan dikelilingi oleh superlautan Pantalasa. Ini adalah hipotetis superlautan purba yang mengelilingi superbenua Pangea dan merupakan nenek moyang dari Samudra Pasifik. Ia terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu. Pantalasa terbentuk pada akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum sekitar 250 juta tahun yang lalu, yang menutupi hampir 70% permukaan bumi. 3. Bagaimana Antartika menjadi terisolasi dan mendingin? Antartika dulu beriklim tropis. Antartika mendingin secara perlahan selama jutaan tahun karena 3 alasan utama. 1. Benua bergeser ke selatan sampai menetap di kutub selatan. 2. Tingkat karbon dioksida secara global turun yang mengarah ke pendingin umum planet ini. 3. Arus sirkumpolar muncul mengisolasi sistem cuaca Antartika dari seluruh dunia. Salah satu keunikan dari Samudra Antartika adalah profil arusnya yang dikenal sangat kencang. Arus tersebut kemudian dikenal sebagai arus sirkumpolar Antartika. Arus sirkumpolar Antartika merupakan arus terpenting di Samudra Antartika yang merupakan satu-satunya arus yang dapat bergerak mengitari bumi sepenuhnya. Oleh karena itu, arus sirkumpolar Antartika menjadi arus yang dibangkitkan oleh angin terbesar di dunia. Arus ini bergerak mengitari benua Antartika dan terhubung dengan Samudra Atlantik, Pasifik, serta Hindia. Dengan demikian, arus ini memiliki peranan penting terhadap sistem iklim dunia. 4. Garis waktu geologi. Era Jurasik, 195 hingga 136 juta tahun lalu. 180 juta tahun lalu, Gondwanaland yang terdiri dari Afrika, Antartika, Australia, India, dan Selandia Baru mulai pecah. Antartika telah menjadi bagian dari Gondwanaland selama sekitar 200 juta tahun, yaitu benua super kuno yang pecah dan tidak ada lagi. Gondwanaland adalah super benua yang pernah ada selama era Neoproterozoikum, sekitar 550 juta tahun yang lalu hingga sekitar 180 juta tahun lalu pada periode Jurasik. Gondwanaland terbentuk karena terjadi tabrakan dari beberapa keraton. Akhirnya Gondwana menjadi kerak benua terbesar selama era Paleozoikum dari 541 sampai 252,17 juta tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan kerak benua lainnya serta memiliki luas kurang lebih sekitar 100 juta kilometer. Selama periode Karbon, Gondwanaland bergerak ke utara bumi dan kemudian menabrak superbenua kecil Euromerica yang kemudian membentuk superbenua yang disebut Pangea. Gondwanaland bersama Pangea secara perlahan mulai mengalami perpecahan selama era Mesozoikum dari 252 hingga 65 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa Gondwanaland mengambil daratan sekitar 2/3 dari wilayah benua saat ini, termasuk Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, anak benua India, dan Arab. Gondwanaland mulai terbentuk sekitar 800 juta hingga 650 juta tahun lalu dengan orogeni Afrika Timur, yaitu gaya dan peristiwa yang mengarah ke deformasi struktural besar litosfer bumi karena interaksi antara lempeng-lempeng tektonik. Pada saat India bertabrakan dengan Madagaskar dan diikuti oleh Afrika Timur, dan berakhir pada 600 hingga 530 juta tahun lalu bersama dengan orogenis Brasiliano dan Kunga yang menambah masa benua tersebut. Kemudian tabrakan Amerika Selatan dengan Afrika serta Australia dan Antartika pada masing-masing benua yang akhirnya membentuk Gondwanaland. 1. 180 juta tahun lalu. Peristiwa yang terjadi pada masa itu, dinosaurus menguasai dunia dan berlangsung selama hampir 30 juta tahun. Tanaman berbunga pertama kali muncul, mamalia dan burung pertama kali muncul, tetapi dinosaurus masih berkuasa. Atlantik Selatan lahir saat Gondwanaland pecah. 2.
Era Cretaceous 136 hingga 65 juta tahun lalu. 100 juta tahun lalu, hutan yang luas menutupi Antartika yang sebagian besar terdiri dari pakis dan tumbuhan runjung berukuran pohon besar. Kebanyakan pohon yang kita kenal sekarang adalah tumbuhan berbunga dan baru saja berevolusi. Mereka belum berkembang jauh. 96 juta tahun lalu, Australia dan Selandia Baru terpisah dari Antartika. Antartika berjalan sendiri. 70 juta tahun lalu, Antartika menikmati iklim semitropis dan terus melayang ke selatan. Rocky Mountains menjulang di Amerika Utara. Mamalia placenta pertama, mamalia yang melahirkan anak yang sebelumnya bertelur seperti platypus berparuh bebek dan echidna. 65 juta tahun lalu, sebuah asteroid menghantam bumi di lepas pantai Yucatan, Meksiko. Beberapa orang berpikir bahwa peristiwa ini telah membinasakan dinosaurus. Sejak itu, dinosaurus tidak berkuasa lagi. Mamalia melakukannya. 3. Era Paleocene. 60 juta tahun lalu, Antartika mengembangkan iklim sedang yang sejuk seperti Inggris. Kepunahan massal pada akhir zaman Paleocene meninggalkan relung-relung kosong yang dulu ditempati dinosaurus, reptil laut raksasa, dan flora dan fauna lain. Banyak spesies baru berevolusi untuk mengisi relung ini, yaitu posisi unik yang ditempati dinosaurus dengan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. 4. Era Eosen 54 hingga 38 juta tahun lalu. 50 juta tahun lalu, banyak aktivitas geologis karena pegunungan Transantartika terangkat dari permukaan laut yang memotong Antartika dari pantai ke pantai. 40 juta tahun lalu, lapisan es besar pertama terbentuk saat Antartika mengendap di atas kutub selatan. Hal ini diperkirakan sebagian karena iklim planet menjadi lebih dingin karena tingkat karbon dioksida di atmosfer turun. Kuda pertama seperti binatang badak, ruminansia yaitu hewan pemamah biak dan nenek moyang gajah. Penguin pertama berevolusi dari burung terbang. 5. Era Oligocene 38 hingga 26 juta tahun lalu. Antartika menerima kenyataan bahwa ia menjadi penyendiri dan menjadi individualis yang tangguh sebagai tempat terdingin dan paling berangin di bumi. Monyet dan kera pertama, keluarga kucing dan anjing pertama. 6. Era Miocene 26 hingga 7 juta tahun lalu. 25 juta tahun lalu seluruh benua Antartika menjadi tertutup es. 20 juta tahun lalu konvergensi Antartika muncul. Pembalikan sirkumpolar dari perairan samudera dalam ini pada dasarnya mengisolasi samudera selatan dari samudera Atlantik Selatan, Hindia dan Pasifik dan memiliki efek yang besar dalam menjaga Antartika tetap dingin. Ini juga berarti bahwa banyak makhluk laut tidak dapat bermigrasi ke utara atau selatan melintasi konvergensi. 12 juta tahun lalu, anjing laut di mana-mana. Ikan paus pertama berevolusi dari nenek moyang pemakan serangga penghuni darat. 7. Era Pliocene 7 hingga 0 juta tahun lalu. 2 hingga 5 juta tahun lalu, sisa fosil tumbuhan ditemukan pada periode ini, menyiratkan bahwa lapisan es telah maju dan mencair kembali berkali-kali selama berabad-abad. 4 juta tahun lalu, hominid pertama yaitu makhluk mirip manusia muncul. Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu, mungkin sekitar 50.000 tahun yang lalu. Benua pengembara, gagasan bahwa benua tidak tetap dalam posisi atau ukuran dan berkelana ke seluruh dunia dikenal sebagai lempeng tektonik. Dahulu kala telah diketahui bahwa pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan cocok satu sama lain, misalnya dengan mengabaikan beberapa ribu mil lautan di antaranya. Ada banyak kesamaan berbautan dengan garis pantai di daratan yang berbeda tetapi dipisahkan oleh ratusan atau ribuan mil lautan. Ini dan bukti lainnya dimasukkan ke dalam teori oleh seorang pria bernama Alfred Wegener pada tahun 1912. Seperti banyak teori yang menantang pandangan yang diterima tentang sesuatu, dia pada awalnya tidak dianggap serius. Namun pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori Wegener telah diterima karena akumulasi bukti baru tentang magnet yang membeku menjadi batu di dasar laut.
Pandangannya sekarang adalah bumi terdiri dari lempeng-lempeng, beberapa adalah lempeng-lempeng daratan, sebagian lagi lempeng samudra. Mereka cocok bersama seperti tambalan yang membentuk sepak bola, kecuali bahwa jumlahnya lebih sedikit dan mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Mereka berkeliaran di sekitar sepak bola yaitu bumi, dan ukurannya tidak semua sama. Mereka lebih besar dari petak di sepak bola, dan beberapa di antaranya adalah daratan, sementara beberapa di antaranya adalah laut. Tapi terlepas dari hal-hal itu persis seperti sepak bola. Perubahan iklim. Ilmuwan dapat mengetahui seperti apa iklim di berbagai belahan dunia di masa lalu, terutama melalui fosil tumbuhan dan hewan yang ditemukan di bebatuan yang usianya diketahui. Misalnya karang berarti iklimnya hangat, badak berbulu berarti iklimnya dingin. Tidak terlalu menarik, butiran serbuk sari tanaman dapat memberikan banyak informasi tentang jenis tanaman dan iklim pada berbagai waktu dalam sejarah geologi. Hal-hal pintar lainnya seperti isotop oksigen dan data kimiawi yang ditemukan di bebatuan dari aliran lava, seperti snapshot pada saat ia mengeras juga menambah gambaran. Demikian ulasan mata ketiga episode kali ini. Nantikan episode mata ketiga menarik selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel mata ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.